1 bulan 5 2024 itu dipegang sama saya 6.583.800. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Ketua BPD beserta anggota, Bapak Kadus, Bapak RW, Bapak RT, tokoh masyarakat RT 03 dan semua warga RT 3 yang saya banggakan. Terima kasih atas undangannya. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena di malam hari ini kita masih diberi kenikmatan, salah satunya adalah nikmat sehat, sehingga kita bisa bertemu dalam acara LPC RT 3 dan sosialisasi undang-undang LKD, peraturan atau perdes pergub yang terbaru. Salawat serta salam mari kita limpahkan junjungan kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, kami dari pemerintah Desa Citrajaya dalam tahun 2025 adalah untuk memantau tentang LPJ-an yang ada di setiap RT di Desa Citrajaya, karena sudah menjadi kewajiban kita tentang tertib administrasi dan transparansi. Oleh sebab itu kami roadshow ke masing-masing RT dengan tujuan salah satunya untuk memantau LPJ RT dan bersilaturahmi kepada warga 03 dengan tujuan biar pemerintah atau kepala dan warga itu ada kedekatan emosional atau biar tidak ada jarak antara rakyat dan pemerintah. Adalah program titipan dari pemerintah pusat, salah satunya misalkan untuk program ketahanan pangan, karena program ketahanan pangan saat ini sangat digalakkan oleh pemerintah pusat. Oleh sebab itu pemerintah desa pun ada tetap program ketahanan pangan. Dan untuk yang kedua tentang sosial, untuk masalah bantuan ibu-ibu, bapak-bapak masih tetap ada. Untuk PKH, BPNT dan BLT itu masih tetap ada karena itu titipan Kementerian Sosial. Dan untuk masalah Kementerian Kesehatan, sekarang lagi digalakkan di desa kita itu wajib mendirikan ILP atau puskesmas pembantu. Dan di desa kita tempatnya karena tanahnya ada di RT 28, jadi untuk tahun 2025 ini kita akan membangun puskesmas pembantu atau pustu yang bertempat di RT 28 Dusun Nambogo. Dan untuk kader kesehatan atau yang menjadi bidan atau perawat itu memang kita lagi membutuhkan 2 orang untuk kader kesehatan yang bertugas di pustu. Itu salah satu tugas-tugas yang wajib oleh desa atau oleh pemerintah desa harus dilaksanakan karena itu program pemerintah pusat. Juga masalah stunting. Stunting itu apa sih? Sedangkan itu
ada perhatian khusus sudah beberapa tahun oleh pemerintahan pusat. Setanding gue nek nang wong dheweke lah kuneten ta. Istilah ya kuneten, anak yang mestinya umur 1 tahun misalkan beratnya sudah 5 kilo itu belum mencapai 5 kilo, atau anak yang sudah umur 1 tahun misalkan tingginya harus 80 cm ternyata belum sampai 80 cm, itu masuk kategori rawan stunting atau kategori stunting. Di desa kita itu yang tadinya tidak ada, sekarang di tahun 2024 kemarin itu ada 7 Pak. Oleh sebab itu apabila nanti bapak-bapak yang mempunyai anak termasuk rawan stunting itu jangan berkecil hati, karena itu ada perhatian khusus dari pemerintahan desa melalui PMT, program makanan tambahan setiap hari selama 1 tahun, dan ibu hamil care. Itu salah satu program-program yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah desa, karena itu program titipan dari pemerintah pusat. Dan untuk masalah infrastruktur untuk di desa kita memang akan membangun, salah satunya untuk rapat beton itu di RT 6 Pak, karena di RT 6 masih belum kesentuh. Insya Allah di bulan 3 atau di awal bulan 4 akan terrealisasi, dan memang kita masih fokus di masalah saluran irigasi atau solokan. Itu yang harus diperhatikan karena mayoritas warga kita memang petani, sedangkan sekarang musim hujan pun di RT 11 atau Pedokong dan Jambon di desa kita masih kekurangan air, tapi sebagian kecil lah, artinya sekitar 10% lah sawah di desa Citrajaya yang masih harus ada perhatian khusus terutama kekurangan air. Dan untuk selanjutnya untuk masalah program ODR, jadi desa Citrajaya itu sudah harus bebas ODR, karena di tahun 2022 desa Citrajaya itu sudah desa mandiri Pak. Jadi harus ada program bebas ODR atau buang air besar sembarangan. Misalkan di balong itu sudah tidak boleh Pak, karena setelah ditelaah dan diteliti oleh Kementerian Kesehatan itu adalah salah satu menyebabkan stunting di anak-anak kita. Jadi ini panjenengan buang air kesana balong zaman sikis orang uli Pak, jadi harus bebas ODR. Apalagi di desa Citrajaya kategorinya sudah desa mandiri yang wajib bebas ODR. Dan untuk mengatasi masyarakat yang tidak mampu memang harus membutuhkan bantuan, misalkan sekiteng atau WC-nya memang harus kita bahas, karena untuk masalah desa kita tinggal sekitar 13 orang yang masih ada pembuang air besar di balong atau buang air besar sembarangan. Karena kita harus sehat, harus bersih, karena memang itu tuntutan zaman. Memang dari dulu kadang-kadang kita pun belum mengetahui, tapi setelah diteliti dan ditelaah oleh Kementerian Kesehatan, ternyata buang air besar sembarangan itu tidak sehat dan bisa mengakibatkan salah satunya rawan stunting atau anaknya dewek sing kuntet. Pergub nomor 11 tahun 2019 antara lain adalah pungutan lain berdasarkan hak asal usul yang telah berjalan di desa sampai dengan saat ini, di mana
penjabaran dari pungutan lain berdasarkan hak usul, hak asal usul yang telah berjalan di desa ini, salah satunya adalah berbentuk urdes dan janggolan. Di dalam peraturan tersebut juga dijelaskan hasil pungutan tersebut sebagaimana dimaksud di atas dapat digunakan untuk salah satunya adalah pelaksanaan kegiatan yang tidak dibiayai dari pendapatan transfer pada bidang pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan desa, dan bidang pemberdayaan masyarakat desa, serta bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak di desa. Juga salah satunya juga bisa digunakan untuk peningkatan kesejahteraan kepala desa, perangkat desa, BPD, dan LKD bagi desa yang tidak memiliki tanah bengkok atau sebutan lain sesuai dengan hak asal usul yang berjalan di desa tersebut. Jadi perlu Bapak-Bapak dan Ibu ketahui bahwa urdes dan janggolan itu adalah termasuk hak asal usul bagi pendapatan asli desa yang masih berlaku, dan disebut hak asal usul adalah kenapa? Karena urdes itu adalah tinggalan dari pemerintahan desa zaman dulu, Pak. Pada saat zaman dulu pemerintahan desa mengelola dan membangun pemerintahan atau membangun wilayah desa itu adalah berdasarkan dari tarikan urdes atau uluran desa, di mana dalam urdes itu adalah dulu pemerintahan istilahnya belum ada dana transfer atau dana bantuan dari pemerintah pusat. Makanya dulu pembangunan yang ada di wilayah desa termasuk dari bidang kemasyarakatan lain itu melalui urdes. Dalam sistem yang terdahulu, urdes itu ditarik oleh ketua lingkungan dan sepenuhnya disetorkan kepada pemerintahan desa atau kepala desa untuk dikembalikan lagi kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan atau pelayanan masyarakat yang lainnya. Mungkin bapak-bapak atau ibu-ibu yang sudah sepuh pernah mengalami masa-masa zaman penarikan urdes yang masih disetorkan kepada desa dari pemerintah atau kepala desa dan lainnya, yang dimana dulu kepala desa dan perangkat itu belum mendapatkan siltap. Jadi total urdes pendapatan yang ada di desa, urdes janggolan yang ada di desa itu total untuk pemberian tunjangan kinerja dari kepala desa dan perangkat. Cuma di saat sekarang setelah perangkat desa dan kepala desa mendapatkan siltap, janggolan, kenapa janggolan masih tetap berjalan dan ditarik? Karena sekarang pemerintahan desa itu ada beberapa sub bidang, Pak. Ada istilahnya sekarang itu ada LKD, lembaga kemasyarakatan desa, di mana dalam lembaga kemasyarakatan desa tersebut itu ada RT, RW, BPD, kader PKK, Linmas, ili-ili. Nah, LKD tersebut itu kan tidak mendapatkan siltap dari pemerintah kabupaten atau pusat. Jadi untuk menjaga dan mengapresiasi kinerja dari anggota atau LKD tersebut, itu makanya diambilkan dari janggolan, di mana janggolan sekarang ini dari total yang ada di desa Cintajaya itu hanya mungkin sekitar 2% atau kurang yang masuk ke dalam tunjangan kinerja kepala desa dan perangkat. Selebihnya total dari janggolan yang ada di desa Cintajaya itu dibagikan prosentasenya kepada LKD seperti Linmas, ili-ili, kader, BPD, dan itu adalah sudah sesuai dengan perhitungan yang ada atau regulasi yang ada di pemerintah. Karena kami juga menyadari kemampuan pemerintahan saat ini belum bisa menopang siltap atau tunjangan kinerja untuk kepesertaan atau mungkin anggota LKD yang ada di lingkungan desa. Walaupun untuk saat ini RT sudah mendapat perhatian dari kabupaten sebesar 1 juta per tahun, tapi kalau dikalkulasikan sesuatu yang kinerja sebulannya itu kan kurang, sangat kurang lah hitungannya. Itu seperti itu. Jadi kalau dilihat dari tadi laporan RT 03, saya tidak mendengar ada laporan tentang
pemasukan URDES ke kas RT. Nah itulah mungkin supaya kedepannya bisa dimanfaatkan lagi peluang ini, kesempatan ini untuk menambah atau meningkatkan pendapatan kas yang ada di RT 03. Jadi di saat kegiatan di RT 03 yang membutuhkan pendanaan itu akan bisa ditopang oleh kas gitu Pak. Apalagi di sini tadi di RT 03 itu banyak pos-pos yang masuk untuk kas RT. Terus mungkin di sini saya juga akan menyinggung tentang lembaga kemasyarakatan desa, Bapak Ibu, di mana dalam peraturan yang terbaru, peraturan Bupati Nomor Ciamis Nomor 59 Tahun 2021, LKD atau lembaga kemasyarakatan desa itu sudah diatur, Pak. Diatur dalam masa jabatan, termasuk LW, RT, Limas atau mungkin kader itu juga ada masa jabatannya. Untuk RT itu masa jabatannya adalah 5 tahun. Jadi seperti bapak-bapak ibu ketahui bahwa RT itu kebanyakan masa jabatan seumur hidup atau semalamnya lah gitu kan. Nah, cuma di saat kita mengacu kepada peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2021, LKD RT itu masa jabatannya 5 tahun kali 2 periode. Jadi bisa 10 tahun, itu bisa dalam 2 kali berturut atau 2 kali berhenti disambung lagi. Mungkin masa 5 tahun setelah selesai diserahkan, ada pemilihan lagi. Nah untuk keduanya bisa lagi mencalonkan 1 periode lagi. Itu yang perlu bapak-bapak ibu-ibu ketahui, bahwa nanti ke depannya bahwa ketua RT itu ada masa jabatannya dan ada masa untuk peralihan atau pergantiannya, dimana supaya nanti pergantian atau rotasi di lingkungan masyarakat RT 03 ini bisa saling merata atau bisa saling merasakan lah gitu kan, tidak hanya terfokus kepada 1 orang. Itu maksud dari peraturan Nomor 59 Tahun 2021. Dan terima kasih kepada RT 03 tadi kepengurusannya, mungkin ada perlu sedikit perbaikan dan revisi tentang laporan LPD-nya supaya lebih ditata lagi tentang pemasukan pengeluarannya biar tidak terpisah-pisah gitu kan. Jadi di saat pelaporannya bisa langsung 1 kali gitu, secara administrasinya bisa dipahami dan dicermati secara ringkas dan tepat. Mungkin apalagi tadi disebutkan dalam pembentukan bendahara yang baru, mungkin nanti Bapak Nasib akan bisa lebih dalam penataan LPD-nya bisa lebih tertata lagi dan lebih rapi lagi. Mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan. Bila ada kekurangan dan kehilafan-nya, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, inilah sirotol mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mayoritas persepsinya setuju pada yang kedua, Pak. Kalau untuk 1 desa mayoritas tidak setuju. Soalnya maaf nih Pak Jamal. Jadi aset desa Singkagara yang lama itu masyarakat tidak mengetahui asetnya kemana gitu. Aset apa maksudnya? Ya dulu kan ada yang mobil desa itu kan, terus yang kosa itu kan si Bea itu. Nah, itu tidak mengetahui itunya kemana gitu. Jadi masyarakat itu kepengennya disusun. Nah karena kalau masalah aset itu kan itu di luar gagasan inilah ya kan. Ya takutnya masyarakat terulang kembali gitu Pak. Takutnya terulang seperti itu kembali jadi masyarakat khususnya RT 03 kepengennya opsi yang kedua itu Bapak Nasim tadi sampaikan. Ya maksudnya mau iuran mau swadaya per dusun lah gitu aja ya. Nah, ya, Terbatas masukan nggak apa-apa.
Kalau untuk desa jadi tidak setuju. Tapi Kalau untuk desa tidak ikut. tidak setuju ya. Tapi kalau kelurahan Orang Angola. dusun itu setuju. Oke. Maaf Ibu. Ya. Oke, jadi sudah menjadi keputusan bulan ya Pak RT semua warganya ya. Ya. Karena untuk masalah apabila untuk iuran mobil siaga secara atas nama desa RT 3 kurang setuju lah atau kurang pas karena ada keinginan ingin swadaya per kampung dusun Sidamukti Pak Tolong seperti itu ya nanti karena begini Pak tolong diperhatikan karena untuk masalah sebenarnya begini saya itu sudah dengar isi-isi seperti itu cuma dari beberapa tokoh untuk menyatukan kira-kira ada back-backan Sidamukti Pondok Muyuh Hambo saya menyiasati seperti itu apalagi bukan nang Pondok Muyuh kuburannya cepok yang hingkapi jadi apa yang perlu betul kalau punya makanya ya bukan nah kalau punya kan kuburan sejajar gitu nanti tapi ini kan gagasan ide hari masalah setuju dan tidaknya itu hak prerogatif masyarakat artinya prinsip saya kalau desa kita ini maju kita harus kompak dengan dasar untuk kebutuhan masyarakat di desa kita itu seperti itulah intinya. Ada yang lain apa empun atau pripun ini Pak mau kasih tangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tadi dikatakan sama Bapak Nasir masalah menyangkut subsidi itu saya sangat setuju banget. Kalau pihak desa mensubsidi 20 juta kayaknya kalau untuk masyarakat RT 3 ini dari desa 20 juta silakan buat beli ambulan kayaknya masyarakat siap loh. Insya Allah siap